Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin. Amma ba'du. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan makalah kami yang berjudul Pengertian Mukjizat Al-Quran. Mukjizat Al-Quran berasal dari bahasa Arab yang berasal ajaza, yang berarti lemah, melemahkan atau menjadikan tidak mampu. Mukjizat ini didefinisikan sebagai kejadian atau peristiwa luar biasa yang terjadi melalui seorang nabi sebagai bukti kenabiannya yang ditantangkan bagi yang ragu. Jika kita berkata mukjizat Al-Quran, ini berarti mukjizat tersebut merupakan mukjizat yang dimiliki atau yang terdapat di dalam Al-Quran, bukannya bukti kebenaran yang datang dari luar Al-Quran atau faktor lain. Menurut As-Suyuti, mukjizat dapat dibagi ke dalam 2 kelompok, yaitu mukjizat hisiah dan mukjizat akliyah. Mukjizat hisiah adalah mukjizat yang kasat mata, dan mukjizat akliyah adalah mukjizat yang hanya bisa ditemu dengan akal. Selanjutnya, aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran. Aspek-aspek kemukjizatan Al-Quran dibagi menjadi 3, yaitu dalam aspek bahasa, ilmiah, dan aspek hukum. Dalam aspek bahasa, dalam susunan Al-Quran sungguh menakjubkan, sekalipun tata penyusunannya tidak dapat ditandingi oleh syair-syair Arab yang dikarang oleh pakar syair terbaik pun. Yang kedua, kemukjizatan dalam aspek ilmiah. Kemukjizatan ilmiah Al-Quran terletak dalam konteks akidah. Contohnya adalah semangatnya Al-Quran dalam mendorong manusia untuk berpikir dan menggunakan akal. Ilmu pengetahuan telah maju, yang telah tetap dan mantap daripadanya tidak bertentangan sedikit pun dengan salah satu ayat-ayat Al-Quran. Yang ketiga, kemukjizatan dalam aspek hukum. Al-Quran merupakan aturan perundang-undangan paripurna yang membangun kehidupan manusia di atas atau konsep yang paling tinggi dan mulia. Mukjizat ini dikaitkan dengan perkembangan dan keahlian masyarakat yang dihadapi tiap-tiap nabi. Setiap mukjizat bersifat menantang, baik secara tegas maupun tidak. Oleh karena itu, tantangan tersebut harus dimengerti oleh orang-orang yang ditantangnya. Itulah sebabnya jenis mukjizat yang diberikan kepada nabi selalu disesuaikan dengan keahlian masyarakat yang dihadapinya, dengan tujuan sebagai pukulan yang mematikan bagi masyarakat yang ditantang tersebut. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh Nurul Arina. Kepadanya kami persilahkan. Selanjutnya saya akan melanjutkan presentasi dari Prasetya Wahyu Pratama, yaitu contoh-contoh kemukjizatan Al-Quran. Contoh-contoh kemukjizatan Al-Quran yang pertama yaitu terpelihara keasliannya. Al-Quran adalah satu-satunya kitab di dunia yang sempurna dari terpelihara keasliannya, karena Allah sendirilah yang memeliharanya. Sebagaimana firman Allah dalam Quran Surat Al-Hijr ayat 9. Sesungguhnya dan kami benar-benar memeliharanya.
Upaya-upaya untuk memalsukan Al-Quran ataupun membuat yang semisal dengan Al-Quran telah dilakukan oleh orang-orang kafir sejak zaman dahulu. Namun, usaha-usaha itu tidak pernah berhasil. Yang kedua yaitu dihafalkan banyak manusia. Al-Quran adalah satu-satunya kitab suci yang dihafalkan banyak manusia. Al-Quran yang jumlah halamannya mencapai 600 halaman mampu dihafal dengan tepat dan akurat, bahkan sampai huruf per huruf pun panjang dan pendeknya. Al-Quran bisa dihafalkan oleh orang yang tidak mampu berbahasa Arab sekalipun, sesuatu yang tidak mungkin terjadi pada kitab-kitab lainnya. Al-Quran mampu dihafalkan oleh anak-anak yang masih belia. Contohnya Ibnu Sina yang hafal Al-Quran pada umur 5 tahun dan Imam Syafi'i yang hafal Al-Quran ketika usia 7 tahun. Yang ketiga yaitu kemukjizatan Al-Quran dari keseimbangan redaksinya. Salah satu bentuk kemukjizatan Al-Quran adalah keseimbangan redaksi Al-Quran. Seperti contoh, keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan antonimnya. Seperti contohnya as-sahilat, yaitu di dalam Al-Quran terdapat kata kebajikan yaitu as-sahilat dan as-sayyiat atau keburukan masing-masing yang berjumlah 167 kali. Dan yang kedua yaitu keseimbangan antara jumlah bilangan kata dengan sinonim atau makna yang dikandungnya. Seperti contoh al-hartsu yang berarti sawah dan az-ziroh yang berarti bertani masing-masing disebutkan 14 kali dalam Al-Quran. Selanjutnya yaitu keseimbangan khusus. Contoh keseimbangan khusus antara lainnya yaitu banyaknya ayat-ayat yang berisi isyarat-isyarat ilmiah. Mukjizat Al-Quran dapat juga dilihat dari banyaknya ayat-ayat Al-Quran berisi isyarat-isyarat ilmiah, yaitu contohnya seperti tentang kejadian alam semesta. Al-Quran juga mengisyaratkan bahwa langit dan bumi tadinya merupakan satu gumpalan melalui firman-Nya dalam Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Yang berarti, dan apakah orang-orang yang kafir tidak mengetahui bahwasannya langit dan bumi itu keduanya dahulu adalah sesuatu yang padu. Kemudian kami pisahkan antara keduanya, dan dari air kami jadikan segala sesuatu yang hidup. Maka mengapakah mereka tiada juga beriman? Itu dalam Quran Surat An-Anbiya ayat 30. Ayat itu menjelaskan tentang observasi Edwin P. Hubble melalui teropong bintang raksasa pada tahun 1929 yang menunjukkan adanya pemuaian alam semesta. Ini berarti bahwa alam semesta bereksplanasi. Eksplanasi itu melahirkan sekitar 100 miliar galaksi yang masing-masing rata-rata memiliki 100 bintang. Tetapi sebelumnya bila ditarik ke belakang, kesemuanya merupakan satu gumpalan yang terdiri dari neutron. Gumpalan itulah yang meledak dan yang terkenal dengan istilah Big Bang. Inilah agaknya yang diisyaratkan oleh Al-Quran pada Quran Surat Al-Anbiya ayat 30. Selanjutnya yaitu tentang gunung. Dalam Quran Surat Al-An'am ayat 88 Allah berfirman, dan kamu lihat gunung-gunung itu, kamu sangka dia tetap di tempatnya, padahal ia berjalan sebagai jalannya awan. Begitulah perbuatan Allah yang membuat dengan kokoh tiap-tiap sesuatu. Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Ayat tersebut menjelaskan dari hasil rekaman satelit diperoleh bahwa Bukit Jazirah Arabia beserta gunung-gunungnya bergerak mendekati Iran beberapa sentimeter tiap tahunnya. Sebelumnya sekitar 5 juta tahun yang lalu, Jazirah Arabia bergerak memisahkan diri dari Afrika dan membentuk lembah belah yang membujur ke selatan melalui deretan danau Afrika. Itulah agaknya yang dimaksud oleh ayat dalam Quran Surat An-An'am pada ayat 28 tentang berjalannya gunung-gunung sebagaimana berjalannya awan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang bukti historis kegagalan menandingi Al-Quran. Al-Quran digunakan oleh Nabi Muhammad SAW untuk menantang orang-orang pada masanya dan generasi sesudahnya yang tidak mempercayai kebenaran Al-Quran sebagai firman Allah.
dan risalah serta ajaran yang dibawanya. Nabi memintanya untuk menandingi Al-Quran dalam 3 tahapan. Tahap yang pertama yaitu Nabi meminta untuk mendatangkan semisal Al-Quran secara keseluruhan, sebagaimana dijelaskan pada surat Al-Isra ayat 88. Selanjutnya yang kedua yaitu Nabi memintanya untuk menandingi Al-Quran dengan mendatangkan 10 surat yang menyamai surat-surat yang ada dalam Al-Quran, sebagaimana dijelaskan dalam Quran surat Hud ayat 13. Yang ketiga yaitu Nabi menantang untuk mendatangkan surat yang menyamai surat-surat yang ada dalam Al-Quran, sebagaimana dijelaskan oleh Quran surat Al-Baqarah ayat 23. Dan selanjutnya sejarah telah menunjukkan bahwa jawaban orang-orang Arab ternyata gagal memperlihatkan kegagalan dalam menandingi Al-Quran tersebut. Yang pertama yaitu pimpinan Quraisy pernah mengutus Abu Al-Wahid, seorang sastrawan ulung yang tiada bandingannya, untuk membuat sesuatu yang mirip dengan Al-Quran. Ketika Abu Al-Wahid berhadapan dengan Rasulullah SAW yang membaca surat Fussilat pada waktu itu, ia tercengang mendapat kehalusan dan keindahan gaya bahasa Al-Quran, dan ia pun kembali pada kaumnya dengan tangan hampa. Itu adalah satu contoh kegagalan menandingi Al-Quran. Dan yang kedua yaitu contoh dari Musailamah bin Habib Al-Kadzdzab yang mengaku sebagai nabi, juga pernah berusaha mengubah sesuatu yang mirip dengan ayat-ayat Al-Quran. Ia mengaku bahwa dirinya pun mempunyai Al-Quran yang diturunkan dari langit dan dibawa oleh malaikat yang bernama Rahman. Di antara gubahan-gubahannya yang dimaksud untuk menandingi Al-Quran itu antara lain yaitu dia membuat satu ayat yang berarti, hai kata, anak dari 2 kata, bersihkan apa saja yang akan engkau bersihkan. Bagian atas engkau di air dan bagian bawah engkau di tanah. Itu adalah ayat yang dibuat oleh Musailamah bin Habib Al-Kadzdzab. Seketika itu pula Musailamah bin Habib Al-Kadzdzab, ia merobek-robek apa saja yang telah ia kumpulkan karena merasa malu tampil di depan khalayak ramai. Setelah peristiwa itu, ia mengucapkan kata-katanya yang masyhur, yaitu beliau mengucapkan, demi Allah, siapapun tidak akan mampu mendatangkan yang sama dengan Al-Quran. Itu adalah bukti-bukti historis kegagalan dalam menandingi Al-Quran. Mungkin itu presentasi dari kami. Semoga bermanfaat. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.